untuk menginputnya. Nah, yang ini adalah untuk per piece dan per dus. Oke? Oke, jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk menginput item untuk bidang retail ya. Jadi di master data, kemudian kita pilih daftar item. Nah, untuk menambah item baru, kita pilih ini, yang ini item baru. Nah, jadi nanti setiap udah kita input, dia akan masuk kemari. Nah, ini kan masih kosong. Kita input dulu. Kemudian kita isikan kode itemnya. Kode item bisa 001, atau kita buat satu saja juga bisa. Nah, jadi dengan catatan, antara satu item dengan yang lainnya, itu harus berbeda. Contoh, barang yang pertama itu kodenya 1. Untuk barang selanjutnya itu harus kodenya 2. Kemudian kita isi nama itemnya, contoh, bayi 500 gram. Kemudian jenis. Nah, kita pilih jenis. Nah, contoh di sini udah saya tambahkan perlengkapan. Misalnya ada jenis baru, kita tinggal klik tambah dan kita masukkan di sini jenisnya. Contoh seperti obat. Tinggal tutup. Nanti dia akan muncul. Nah, untuk merek juga sama. Nah, kalau merek boleh kosong dan bisa juga ditambah di sini. Contoh saya pakai mereknya ini wangi. Kemudian untuk rak ini cuma untuk keterangan. Jadi bisa diisi, bisa tidak. Contoh rak A1, A2 seperti itu. Kemudian lanjut ke satuan. Nah, di sini namanya satuan dasar, kita pilih per piece satuannya karena kita jualannya per piece. Kemudian harga pokok. Harga pokok, harga modal. Contoh modalnya 10.000. Nah, kemudian di bawahnya ada kolom barcode. Nah, kalau barangnya ada barcode, itu bisa kita scan menggunakan scanner. Kita klik dulu kolom barcode, kemudian kita scankan aja barangnya. Nah, seperti ini. Maka dia akan masuk. Kemudian kita tinggal pindah ke harga jual. Nah, di sini kita langsung tentukan aja harga jualnya berapa. Misalnya 12.000. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita simpan. Nah, kalau kita pilih ini, dia akan lanjut menginput item. Kalau pilih yang ini, dia akan mengcopy datanya. Kita hanya tinggal mengubah sedikit saja. Kalau kita pilih ini, dia akan langsung kemari. Nah, jadi ini dia. Ini harga pokok dan harga jual. Nah, misalnya itemnya itu punya multi satuan. Jadi seperti ini, kita tambah dulu itemnya. Contoh ini untuk kode item nomor 2. Contohnya itu minuman kaleng. Kaleng 300 ml. Jenisnya kita pilih minuman. Kemudian mereknya, contoh nggak pakai merek. Kita lanjut ke satuan. Nah, di sini ada satuan dasar. Contoh per piece. Kemudian, karena dia satuannya ada lebih di atas piece, contoh ada per pack atau per dus. Nah, kita tambahkan di sini. Contoh dus. Nah, satu dus itu isinya berapa piece? Contoh isinya 10. Kemudian ada namanya barcode. Nah, kalau di dusnya ada barcode-nya, itu bisa kita scan-kan. Kemudian di sini ada harga pokok. Nah, harga pokok per dusnya kita isi. Contoh per dus itu harganya itu 50.000 atau contoh lah 80.000. Mudah lihatnya. Kemudian kita tinggal klik aja hitung harga pokok dasar. Klik, kemudian tekan yes. Nah, jadi dia akan mengisi di sini otomatis. Nah, jika di atas dus ada lagi, misalnya per pack. Contoh pack itu isinya itu ada 2 dus. Nah, konversinya tetap sama. Pack ini harus mengikuti piece. Jadi satu pack itu berapa piece. Nah, itu contoh. Ini saya hapus saja. Nah, kemudian di sini barcode. Nah, kalau yang per piece ada barcode-nya, tinggal kita scan aja menggunakan scanner. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal pindah ke harga jual. Nah, karena dia multi satuan, kita pilih yang ini berdasarkan satuan. Kita masukkan di sini satuan masing-masing. Contoh per piece. Nah, yang per piece kita jualnya itu 10.000. Kemudian untuk yang per dus. Nah, per dus kita buat contoh 85.000. Nah, jadi lebih hemat kalau beli per dus. Nah, ini tinggal simpan. Selesai.
Nah, jadi seperti ini untuk menginputnya. Nah, yang ini adalah untuk per piece dan per dus. Oke?